Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ihsan Saifullah dari Prodi Teknik Informatika Rekayasa Perangkat Lunak S1 kelas H. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keamanan data. Berikut beberapa materi yang akan saya jelaskan dan presentasikan. Yang pertama ada keamanan, yang kedua serangan melalui internet dan jaringan, yang ketiga penggunaan tak terotorisasi, yang keempat pencurian hardware dan software, yang kelima pencurian informasi, yang keenam etika komputer, yang ketujuh kejahatan cyber, dan yang terakhir kedelapan isu terkini di Indonesia. Poin pertama, saya akan menjelaskan tentang keamanan. Keamanan komputer memiliki beberapa ancaman. Yang pertama, serangan melalui internet dan jaringan. Dikategorikan menjadi 4. Yang pertama ada malware atau malicious-ware. Yang kedua ada serangan denial of service atau DOS attack. Yang ketiga ada backdoor. Dan yang keempat ada spoofing. Keamanan komputer poin kedua yaitu ada penggunaan tak terotorisasi. Yang ketiga ada pencurian hardware dan software. Dan yang keempat ada pencurian informasi. Serangan melalui internet dan jaringan dibagi menjadi 3, yaitu malware atau malicious-ware. Yang kedua serial denial of service atau DOS attack, dan yang ketiga akses dan penggunaan tak terotorisasi. Materi kedua tentang serangan melalui internet dan jaringan. Pada poin A ada malware. Malware dibagi menjadi 3. Yang pertama ada virus. Virus adalah program yang bertujuan untuk mengubah cara bekerja komputer tanpa seizin pengguna. Yang kedua ada worm. Worm adalah program yang mengandalkan dirinya secara berulang-ulang di komputer sehingga menghabiskan sumber daya. Dan yang ketiga ada trojan. Trojan adalah program atau suatu yang menyuplai program yang bersembunyi di dalam komputer kita. Malware ini akan mengirim payload atau kejadian destruktif yang dikirim oleh program. Pada poin B, ada malware ini dapat diatasi menggunakan program antivirus. Pada poin C, ada DOS attack. DOS attack dibagi menjadi 3. Yang pertama, serangan yang bertujuan untuk mengganggu akses komputer pada layanan web atau email. Yang kedua, pelaku akan mengirimkan data yang tak bermanfaat secara berulang-ulang. Dan yang ketiga, akibatnya akan memblok pengunjung lainnya. Pada poin D, ada backdoor. Program yang memungkinkan pengguna tak terotorisasi untuk masuk ke komputer tertentu. Pada poin E ada spoofing. Spoofing adalah teknik untuk memalsukan IP komputer sehingga dipercaya oleh jaringan. Dan poin terakhir pada F ada serangan ini dapat dilindungi oleh firewall. Pada materi ketiga ada penggunaan tak terotorisasi. Pada poin A, penggunaan tak terorisasi adalah penggunaan komputer atau data-data di dalamnya untuk aktivitas ilegal atau tanpa persetujuan pengguna. Pada poin B, masalah ini dapat diselesaikan dengan menggunakan metode kontrol akses. Kontrol akses dibagi menjadi 2, yaitu kontrol akses adalah tindakan keamanan yang menentukan siapa, kapan, dan tindakan apa yang dapat diambil oleh seorang terhadap sistem. Contohnya, penggunaan login dan password, dan perangkat biometrik. Pada poin keempat ada pencurian hardware dan software. Pencurian hardware diambil hardware dari lokasi tertentu dapat diatasi dengan memberikan kunci, gembok, dan sebagainya. Pencurian software, seorang mencuri media piranti lunak dan dengan sengaja menghapus program atau secara ilegal menyalin program. Pada poin C, termasuk dalam kategori pencurian software adalah pembajakan. Pada materi kelima ada pencurian informasi. Pencurian informasi terjadi ketika seorang mencuri informasi pribadi atau sifat rahasia. Dan yang kedua, untuk melindungi pencurian informasi ini menggunakan metode enkripsi. Apa itu enkripsi? Enkripsi adalah mengubah karakter yang dapat dibaca menjadi tidak dapat dibaca. Salah satu isu terpenting ini dalam EGOV adalah tanda tangan digital.
Sertifikat digital sering digunakan untuk transaksi online. Pada materi ke-6 ada etika komputer. Untuk mengatasi berbagai pencurian di atas diperlukan etika komputer. Etika komputer adalah panduan moral yang mengatur penggunaan komputer dan sistem informasi. Pada materi ke-7 ada kejahatan cyber. Ada berbagai kejahatan cyber yang terjadi. Yang pertama, hacker. Hacker adalah seorang yang mengakses komputer atau jaringan secara ilegal. Yang kedua ada cracker. Cracker adalah seorang yang mengakses komputer atau jaringan secara ilegal dan memiliki niat buruk. Yang ketiga ada script kiddie. Script kiddie serupa dengan cracker tapi tidak memiliki keahlian teknis. Yang keempat ada cyber teroris. Cyber teroris adalah seorang yang menggunakan internet atau jaringan untuk merusak dan menghancurkan komputer atau jaringan dengan alasan politis. Yang kelima ada phishing atau farming. Phishing atau farming adalah trik yang dilakukan pelaku kejahatan untuk mendapatkan informasi rahasia. Jika phishing menggunakan email, farming langsung menuju ke web tertentu. Yang ketujuh ada spam. Spam adalah email yang tidak diinginkan yang dikirim ke banyak penerima sekaligus. Dan yang terakhir ada spyware. Spyware adalah program yang secara tidak sengaja terpasang untuk mengirimkan informasi pengguna kepada pihak lain. Salah satu bentuknya adalah adware. Dan pada materi terakhir ke-8 ada isu terkini di Indonesia. UU ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sudah disahkan menjadi UU dengan nomor 11 tahun 2008. UU ini diantaranya mengatur poin pertama pornografi di internet, yang kedua transaksi elektronik, dan yang ketiga etika penggunaan internet. Munculnya announcement sebagai cikal bakal e-pronouncement. E-pronouncement mampu mengurangi kerugian negara akibat penyelewengan dalam perdagangan barang dan jasa. Dan yang terakhir ada adanya Blueprint Symphony sejak 2002. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.